شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ini. Jadi udah bincang-bincang ada kekurangan dalam alhamdulillah. Benar sekali itu. Seharusnya ketika ada kekurangan selesai, saya pada waktu itu langsung disetting ke pertemuan berikutnya. Karena ditunda jadi kelupaan. Baik, kita mulai saja slide kedua ya. Jamal. Nah ini. Saya harus tutup dulu ini. Oke. Summa abanallah. Allah menjelaskan. Ya. Kemudian bahwa Musa menunjukkan, azhara menampakkan. Ya, ini tepatnya menunjukkan kepada Fir'aun. Apa yang ditunjukkan mukjizatnya? Faqala, maka Allah bercerita, fa'arahul ayatal kubra. Ayatnya itu. Izhab, kan sebelumnya izhab ila fir'auna innahu tagha. Suruh pergi ke Fir'aun sana. Dia memang udah zolim banget, gitu kurang lebih. Habis sudah pergi sampai ke Fir'aun, terus fa'arahul ayatal kubra. Dia perlihatkan tanda-tandanya, tanda kebesaran Allah yang terbesar. Maksudnya mukjizat. Ai fa'azhara lahul alamah. Artinya Nabi Musa menunjukkan kepada Fir'aun, lahu Fir'aun, al-alamah, tanda atau bukti, wal mu'jiza al-kubra, mukjizat terbesar, adalah yang menunjukkan ala sidqi nubuwatihi, atas kebenaran kenabiannya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, ya udah tinggal tanya, mana mukjizat kamu? Kalau nggak punya, ya jangan percaya, jangan percaya dia itu nabi. Wahia inqilabul asa, yaitu berubahnya tongkat, hayatan jadi ular. Itu dia mukjizatnya. Awil yad, atau tangan, mukjizatnya. Nah ini tangannya suruh masukin, usluk yadaka ila jaibika, kata Allah dalam Al-Quran. Masukin tanganmu ke kantongmu, jaib. Habis itu keluarin, takhruj baydok, maka keluar jadi putih, terang. Khawatir diduga oleh Fir'aun dan tentara serta para pesihirnya itu negatif, yaitu karena penyakit, maka ayatnya ditambahin min ghairi su, bukan karena penyakit. Ya, takhruj bayda'a min ghairi su. Nah, itu mukjizat. Ya. Wa ma'adzalika kadzaba. Meskipun begitu, Fir'aun tetap dusta. Artinya tidak membenarkan itu. Itu sebagai bukti kenabian. Wa khalafa, lalu berpaling. Khalafa. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman-Nya disebutkan fakazaba wa asa. Lalu dia mendustakan dan maksiat. Aso bermaksiat.
Artinya di samping dia nggak membenarkan, justru dia mendurhakai. Itu maksiat artinya durhaka. Kalau berpaling tadi kholafa. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia membelakang. Yas'a berusaha. Apa maksudnya? Ai fakadzaba Fir'aun bi Musa. Artinya Fir'aun mendustakan Musa. Wa bima ja'a bihi wa bil haqqi. Juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa kebenaran. Wa asallaha azza wa jalla. Dia mendurhakai Allah. Apa itu? Falam yuti'hu. Dia tidak taat. Tidak taat. Tidak taat, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa tawalla. Dia berpaling. Wa a'radu anil iman. Tuh, berpaling juga dari iman. Enggak mau iman. Jadi datang ke Bogor para ulama terus dikasih tahu. Jangan diterusin itu omni ya, omnibus law ya. Iya. Terus ditolak. Gitu kurang lebih. Paham itu. Wa akhadha yas'a. Udah menolak, mendustakan, menolak, mendurhakai, malah dia berusaha bil fasad. Berbuat kerusakan fil ardi. Oh, tambah-tambah. Tambah apa namanya? Nggak mau bergeming atas nasihat, ajakan, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Lebih dari itu, wa yajtahidu fi mukayadati Musa. Terus berusaha dalam menipu ya mukayadah, menipu Musa. Tuh diupayakan. Kayak begitu nih umat yang sedang apa namanya dialami oleh umat. Wa mu'aradat ma ja'a bihi. Apalagi usahanya si Fir'aun berusaha menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Penentangan yang ada pada zaman kita ini luar biasa fisik. Ya, fisik digebukin itu mahasiswa gitu kurang lebih. Itu kan yas'al fasad. Oke, berikutnya. Wal jam'u baina fakazaba wa asa, menghimpun, menggabung antara kata kazaba dan asa itu di dalam Al-Qur'an fakazaba wa asa liddalalah ala annahu kazaba bil qalbi wal lisan, menunjukkan pendustaannya itu dengan hati dan lisan. Dengan hati. Jadi mulut mah udah jangan dianggap ya. Mulut mah cakep. Tapi hatinya hati serigala. Mulutnya mulut kambing gitu kurang lebih. Wa asa bi an azharat tamarruda wa tajabbura. Persis banget nih. Wa aso dalam Al-Quran fakazaba wa aso. Aso artinya durhaka. Bagaimana? Bi'an azhar. Dia menampakkan. At-tamarrud. Tamarrud artinya membangkang. Membangkang dari ajakan kebenaran. Nggak mau sama sekali. Menoleh. Gimana sih wong saya bersih-bersihin malah astagfirullahaladzim. Wat tajabur. Tajabur artinya kediktatoran. Ya. Jadi masuk dalam kategori asok, kedurhakaan. Menampakkan pembangkangan, tajabur, kediktatoran. Wah, ditunjukkan itu. Pokoknya tangkep-tangkepin tokoh-tokoh pada zaman itu. Nah, itu. Fahasyara. Akhirnya dia mengumpulkan semua tentaranya
para pesihirnya rakyatnya. Fanada, lalu dia berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuh. Kalau dulu Fir'aun memang benar-benar diucapkan, ya, diucapkan itu. Kalau bahasa itu yang lebih balik bukan yang diucapkan, tapi yang ada sikap. Sikap itu bahasa yang lebih tajam, ya. Omongannya mah enggak, baik-baik saja, tapi sikapnya itu yang bertentangan. Nah, Fir'aun ngumpulin tuh semua tentara, pengawal, orang-orang istana, termasuk rakyatnya. Udah dari atas istana dia berbicara, ana rabbukumul a'la. Ai fajama'a junudahu. Tuh, dia kumpulin tentaranya. Litasyawur, untuk bermusyawarah. Au jama'as saharota, atau dia kumpulin tuh para tukang sihir, nah gitu, lil mu'aradah, untuk menentang. Saya nggak tahu zaman Firaun ada 9 naga apa enggak gitu ya, dikumpulin. Summa nada fil maqam, kemudian dia menyeru, nada memanggil di atas tempat, ya, maqam, alladzi itama'u fihi ma'ahu, di mana mereka berkumpul, para tentara, para ahli sihir dan yang lainnya. Nah, di situ hadir Firaun, ya, menyeru. Bisa juga au amaro, munadian, dia menyuruh seorang untuk menyeru, yunadi, lalu memanggil atau menyeru, qailan, berkata, anar rabb al-a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuh. Oke. Wa sahibus sultan al-mutlaq, aku pemilik kuasa yang absolut, mutlak. Alladzi laisa li ahad, tak ada seorang pun siwaya, selainku, wilayah amrikum, yang bisa mengatur urusan kalian. Aku yang ngatur. Kata Fir'aun, nah ini harus disuntik vaksin gitu kurang lebih. Wala rabba fauqi, tak ada Tuhan di atasku. Fakana jazauhu, udah keterlaluan. Maka balasannya ighraq, ditenggelamkan, ma'a junudihi, bersama tentaranya. Kama qala ta'ala, ya, slide berikutnya. Iya. Enggak usah nanti deh. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa Fir'aun. Disebut Fir'aun. Tetapi semuanya. Nah, itu namanya majaz mursal. Ya. Alaqahnya juz'iyah. Maka Allah menyiksa si Fir'aun nakalal akhirah, dengan siksaan akhirat, yaitu masuk neraka nanti, wal ula, dan dunia, yaitu tenggelam. Inna fi dzalika la'ibratun, la'ibratan liman yakhsha. Nah, hal itu sejatinya harus menjadi pelajaran. Ibroh, pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Baru dijelasin, ai akhazahullahu akhza azizin muqtadir. Artinya Allah menyiksanya seperti siksaan orang yang gagah,
dan mampu. Kayak model kita nyiksa anak ayam. Tuh, kira-kira tuh anak ayam bisa ngelawan apa enggak? Enggak. Dibanting, diinjek, diangkat tinggi-tinggi, jatuh, gitu. Itu akhza aziz muqtadir. Wantaqama minhu intiqaman, lalu Allah dendam kepadanya yang membuatnya membuat dendam itu menjadi pelajaran. Nah, dendam Allah positif. Kenapa positifnya? Sebab di situ ada keadilan. Kalau nggak dendam, nggak dibalas perbuatan jahatnya, biarin karena saudara, karena ini itu. Nah, itu nggak adil namanya. Iya, wa huwa azab mana dia? Ibrah wa nakalan li amsalihi, dan merupakan azab bagi yang seumpamanya. Yang seumpamanya yang bagaimana al-mutamarridin, yang bangkang di dunia tuh. Wa nakala bihi nakalal akhirah. Lebih dari itu, Allah juga memberikan azab akhirat. Apa itu? Wa huwa azabun nar, api neraka. Wa nakalul ula, wa nakala ya, wa nakalal ula, dan azab dunia. Wa huwa azabud dunya bil gharqi, azab dunia dengan tenggelam. Lihat ta'idha bihi, agar mayyasma'u khabaruhu, orang yang mendengar beritanya, kita-kita ini, yatta'iz, dia mendapatkan nasihat atau pelajaran. Wa inna fima zukira min qissati Fir'aun wa ma fa'ala bihi, sesungguhnya menyebutkan kisah Fir'aun dan apa yang dilakukannya, maksudnya kelakuannya gitu. Ibrah azimah, pelajaran besar. Liman sya'nuhu ayyakhshallaha, bagi orang yang memang kondisi pikiran dan psikologisnya mau takut kepada Allah. Wa yattaqi, dan dia menjaga diri dari azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Wa yatta'iz, dan dia memperoleh atau harus bisa mengambil nasihat. Wa yanzajir, dan menjadi teringat, kaget. Yanzijar itu kaget. Waduh, kalau begitu gawat kita ini. Ayo segera kita tobat nasional, gitu kurang lebih. Fayanzuru fi ahdasil madi, yang telah lalu. Artinya bukan cuma Fir'aun saja. Di sana ada Nabi Nuh, di sana ada Nabi Lut, di sana ada Nabi Ibrahim sama Namrudnya. Wa yaqisu biha ahwalal, lalu dia menganalogikan, menjadikan pelajaran, yaitu dengan menganalogikan kepada keadaan sekarang atau yang akan datang. Iya, harusnya begitu gitu. Faqauluhu, firmannya al-akhirah wal ula, ay ad-dunya wal akhirah. Akhirah, ula dunia. Wa huwa sahih fi maknal ayah. Itu yang benar maksudnya ayat. Nakalal akhirah wal ula, gitu ayatnya. Maksudnya azab dunia dan akhirat. Itu yang benar.
fi maknal ayat. Kama qala Ibnu Katsir. Slide berikutnya, Pak. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, kita tinggal lihat ke Ibnu Katsir. Di sini nggak dikutip. Iya. Nah, selesai itu. Ini berikutnya masih terkait ayat yang sebelumnya, yaitu fiqhul hayat awil ahkam. Bagaimana kita mendapat pelajaran dari cerita tadi, lalu kita mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai mukmin yang iman kepada kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kata mufassir? Inna kisah Musa alaihi salam, kisah Nabi Musa alaihi salam ma'a Fir'aun wa junudihi, bersama Fir'aun dan tentaranya, ibrotun limani tabar, merupakan pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Kalau yang tidak, ya tidak menjadi pelajaran. Jangankan kisah Fir'aun. Al-Quran sebagai hidayah buat siapa? Buat orang yang mau menjadikannya sebagai hidayah. Jadi kalau nggak mau, ya nggak jadi hidayah itu. Itu. Wa izotan limanit ta'azo. Menjadi nasihat bagi orang yang mau mengambil nasihat. Faqad arsalahullahu ilaihi. Allah mengutus Musa kepadanya, kepada Fir'aun. Ayyadahu bil mu'jizat. Dia perkuat dengan mukjizat. Wa ma'ahadza istamarra Fir'aun fi kufrihi. Meskipun demikian, Fir'aun terus dalam kekufurannya, wa tughyanihi, dan keterlaluannya, melampaui batas. Antaqamallahu minhu, maka Allah jadi kesel, dendam, intiqaman syadidan, dengan dahsyat, dendam yang dahsyat. Wa aghraqahu wa junudahu fil bahril ahmar, ditenggelamkan bersama tentaranya di Laut Merah. Wa fil qissati tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa urgensinya Allah cerita kepada Nabi tentang Fir'aun sama Nabi Musa. Nah, kata mufassir, kisah ini merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam amma yulaqihi min sududi qaumihi, terhadap apa yang dirasakan oleh Nabi berupa rintangan, halangan yang dilakukan oleh kaumnya, rintangan dakwah, hambatan gitu. Wa tahziril kufar. Di sisi lain cerita Fir'aun yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad juga diketahui, disampaikan kepada orang kafir. Bagi mereka kisah itu merupakan tahzir peringatan bagi orang kafir, al-mutamarridin, yang membangkang, wal utat jamak polanya ruwat, rawin ruwat, kodin kudot, atin utat, yaitu sama yang membangkang. Al-mutajabbirin, yang diktator, artinya memaksakan kehendak. Bi'inzali iqab. Bagaimana bentuk peringatannya? Ya, menurunkan azab, mumasil yang serupa. Kapan? Inistamarru fi kufrihim. Apabila mereka tetap dalam kekufuran, wa utuwihim,
dan ya keterlaluannya, wa i'radihim berpalingnya, an qabuli da'watil Islam, menerima ajakan Islam. Tuh. Mudah-mudahan ya semuanya pada dapat pelajaran. Falaqad kana Fir'aun aqwa min kuffar ayyi asrin. Fir'aun jauh lebih kuat ketimbang kafir di masa mana saja. Di masa zaman siapa saja. Itu paling kuat. Jadi kalau ada negara luar biasa ingkar kepada Allah dan dia super power, nggak seberapa dibanding sama Fir'aun. Gitu kurang lebih. Fa innahu tajawazal had fil isyan. Dia, si Fir'aun, melampaui batas dalam kedurhakaan. Wa abba qabula da'wati Musa. Enggan menerima dakwah Musa, ajakan Musa, ila tathiri nafsihi, untuk membersihkan dirinya. Ada di ayatnya itu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya minaz dzunub, dari dosa, wal ma'athim, sama dosa, wal kufr, dan kekufuran. Walam yakbal, dia tidak menerima ma'arsyadahu ilaihi, petunjuk yang diberikan kepadanya, min ta'ati rabbihi, berupa taat kepada Tuhan. Walam yusaddiq bimu'jizatihi, dia tidak mau mengakui, yakni membenarkan kemukjizatan Musa. Apa itu? Wahia inqilabul asa hayatan, berubahnya tongkat menjadi ular, awil yad al baydo, atau tangan yang putih, tabruku, berkilau, kasyamsi, seperti matahari, jadi terang memancar. Kalau saya sering suka bilang kayak neon lah gitu panjang. Wa kadzaba nubuwatahu, dan dia mendustakan kenabian Musa. Wa asa rabbah, durhaka kepada Tuhannya azza wa jalla. Wa walla, berpaling, mudbiran, membelakang, mu'ridon, sama berpaling, anil iman, dari iman, sa'ian fil ardi bil fasad, justru berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Wa qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya bisautin alim, dengan suara yang tinggi, keras, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Nah, udah tinggal pikiran diukur-ukur ya dengan zaman kita sekarang gitu. Ai la rabbalakum fauqi, artinya tak ada Tuhan bagi kalian di atasku. Aku paling tinggi. Walakinnahu ma kulli hadza, namun demikian meskipun begitu, lam ya'jizillahu al-qawi al-qadir al-qahir. Allah membiarkan, padahal dia kuat, dia mampu, dia gagah. Sebentar, saya salah itu. Walakinnahu ma'a kulli haza, meskipun demikian, siapa itu? Si Fir'aun, paling tinggi. Lam yu'jizillaha, dia tidak bisa mengalahkan Allah. Al-Qawi, yang kuat. Al-Qadir, yang sanggup berkuasa. Al-Qahir, yang gagah. Akhirnya apa? Fa'ahlakahullahu fid dunya ma'a junudihi bil gharqi.
maka Allah binasakan dia bersama tentaranya dengan ditenggelamkan. Wa sayu'adzibuhu fil akhirah, dan akan diazab di akhirat. Binari jahannam, dengan neraka jahanam. Jadi berlaku sunnah Allah, hukum Allah bukan cuma sama Fir'aun. Sehingga dalam sebuah tafsir yang luar biasa rasional, kalau Allah menyebut tokoh baik positif maupun negatif, pada saat yang sama Al-Quran sebagai nasihat, jangan lihat tokohnya. Tapi Allah ingin menampilkan sifat-sifat, kelakuan, akhlak, sepak terjang. Kalau tokoh, sosok, selesai. Firaun mati, selesai. Maka cerita Firaun nggak menarik lagi. Tapi apanya yang ingin diberikan kepada kita? Yaitu sifat-sifatnya. Agar kita, pertama, kalau buruk menghindar. Kalau baik, kita contoh. Maka kalau kita sampai pada titik pengertian, paham, bahwa dalam tokoh-tokoh yang disebut dalam Al-Quran maksudnya adalah sifatnya, akhlaknya, sepak terjang kehidupannya, itu nggak pernah hilang. Dia akan tetap ada di sepanjang masa. Nah, kadang-kadang nggak sadar kita, ada orang yang kayak begitu, haus, diktator, udah, Firaun itu. Ada orang yang haus akan jabatan, si Haman itu mah. Ada yang haus karena apa itu, harta, itu mah si Korun, ya tidak. Jadi Korun, Firaun, Haman itu terus berlangsung ada. Sehingga ada dalam sebuah hadis, kalau orang dalam hidupnya haus akan kekuasaan, nah udah, nanti mati dikumpulin. Oh, sono kamu mau Firaun. Haus sama harta sampai lupa iman kepada Allah, malah menentang. Sana kamu kumpul sama Korun. Terus sama pengen jadi menteri, ya, kalau perlu dia koordinator semua menteri gitu kan. Mati. Udah sana. Kamu kumpul sama si Haman. Gitu di hadis. Nah, itu kan pelajaran, mengingatkan. Oke, kita teruskan. Fil Bahril Ahmar, ya. Mana dia? Fantaqoma. Iya. Wa fil qissati, ini sudah. Sudah. Bil fasad. Walakinnahu, ya. Sudah semua. Slide berikutnya itu. Iya. Inna fi hadhil qissah, cerita ini, wa ma ahallallahu bi fir'auna minal khizzi, serta kehinaan yang Allah timpakan kepada Firaun, wa tahqiqil uluwi wan nasri li Musa, mewujudkan kemenangan kepada Nabi Musa, li la'tibarat, sungguh merupakan pelajaran, wa'izatun, dan nasihat. Kepada siapa? Buat siapa? Liman yakhafullaha azza wa jalla, pada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha bayanul iqab al-adil. Nah, dalam cerita Firaun yang luar biasa melampaui batas terus ditenggelamin, ya, itu menjelaskan azab atau balasan yang adil. Tuh, fiha bayanul iqab al-adili,
wa asbabuhu wa musawwighatuhu. Iya, asbab sebab-sebabnya. Musawwighat yang membolehkan diazab kayak begitu. Wa biha yatabayyanu likulli aqilin. Dengan demikian jelaslah bagi setiap orang berakal darurat ayyada at-tamarruda. Pentingnya dia meninggalkan pembangkangan Allah kepada Allah Ta'ala. Wa takzib, dan mendustakan li ambiyaihi, nabinya. Khaufan min ayyanzila bihi ma nazala bi fir'auna wa junudihi. Karena khawatir dia akan ditimpakan seperti apa yang ditimpakan oleh Allah kepada Firaun dan tentaranya. Kama alaihi ayya'lama bi anna Allah Ta'ala yansuru anbiya'ahu wa rusulahu. Juga ada pelajaran. Apa itu? Yaitu bahwa Allah pasti akan menolong para nabinya dan para rasulnya. Yang disebut nabi dan rasul, gimana dengan kondisi sekarang nggak ada nabi? Lah kan ada ahli warisnya. Tuh para ulama, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama ahli waris. Apa sih yang diwarisi oleh para nabi kepada para ulama? Yaitu kerasulan. Paham itu? Nabi sosoknya, rasul tugasnya menyampaikan. Jadi yang diwarisi oleh nabi kepada para ulama yaitu tugasnya. Ya atau tidak? Kalau nabi kan sosoknya. Ya, kalau tugasnya yaitu rasul. Maka disebut nabi dan rasul. Ada nabi, tapi nggak disuruh menyampaikan, nabi saja. Tapi kalau nabi diberi wahyu, lalu kemudian dia diberi tugas menyampaikan, itu di samping nabi, dia juga rasul. Nah, jadi kita semakin yakin para ulama itu memang dihadiskan nabi, dia ahli waris rasul. Ya, al ulama warasatul anbiya. Lah kalau ahli warisnya Bapak Ibu punya warisan terus diganggu orang, marah apa enggak? Enggak usah diganggu orang, diganggu saudara sendiri juga marah. Ya toh? Nah, mereka yang mengganggu dalam konteks kekinian adalah manusia. Manusia kan saudara sama manusia yang lain. Oke, famanir takaba. Barang siapa yang berbuat mayu jibul iqab, yang mengakibatkan sanksi, mimis lizalika, seperti itu, kaulan, baik kata-kata ana rabbukumul a'la, wa fi'lan, dan perbuatan, yaitu menindas orang yang tidak sesuai dengan pikirannya, tak taat kepadanya, itu istaraka fil iqabi nafsihi, maka dia akan mendapatkan kesamaan di dalam azab buat dirinya, fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, di akhirat. Iya. Ya. Gimana kita berdoa supaya Allah tenggelamkan apa jangan? Nanti ya Pak Jamal akan berfatwa pada akhir pertemuan mensikapi situasi kondisi umat sekarang ini. Ya, silakan slide berikutnya. Oh ini yang baru nih ya. Tadi sisa alhamdulillah udah kebayar. Kalau belum, wah itu dianggap hutang sama Pak Tarjani. Ya, selanjutnya ini suratun Nazi'at ayat 27 sampai
33. 6 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu topik yang bisa diambil oleh mufasir? Ayat 27 sampai 33. Tuh, isbatul ba'si. Memastikan kebangkitan. Pakai apa? Memberikan informasi bahwa kebangkitan itu pasti oleh Allah bi khalqis samawati. Yaitu pakai atau dengan menciptakan langit, wal ardi, bumi, wal jibal, gunung-gunung. Paham? Mereka kan mendustakan. Bukan cuma mendustakan, tetapi mengejek. Mengejek apa? Allah nggak mampu. Nggak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Terus Allah pastikan bisa. Kayak apa itu logika Allah memastikan jawaban kepada mereka bahwa dia bisa membangkitkan orang yang udah mati, yaitu dengan dia tunjukkan kedigdayaannya terhadap apa? Penciptaan langit, tuh, bumi, gunung-gunung. Itu kan sebuah sekak ya istilahnya, sekak mati. Nggak bisa berkutik. Ya. Ada di antara kita yang sudah seusia ini diejek-ejek. Ejek apa? Ya nggak sanggup jalan kaki 10 atau 2-3 kilo pulang pergi. Mana mampu, kamu sudah sepuh, jalan udah sempoyongan. Tapi sebenarnya enggak. Dia tunjukkan bukan cuma jalan tapi lari. Bukan cuma 1-2 kilo tapi 20 kilo umpamanya. Ya itu kan kurang lebih perbandingannya begitu. Tapi enggak seperti itu hubungannya dengan Allah. Menciptakan langit. Bukan cuma sekedar menciptakan langit. Tapi enggak pakai tiang. Siapa di antara kita bisa menciptakan langit enggak pakai tiang? Ada yang menciptakan itu satelit. Satelit kan tanpa pegangan. Dia melayang-layang. Namanya bahasa Arabnya aja satelit itu Al-Qamar As-Sinai. Qamar artinya bulan. Sinai buatan. Iya. Tapi amat sangat terbatas. Ketika habis waktu masanya, ya dia udah jatuh. Iya, nah kalau langit, benda-benda langit nggak jatuh-jatuh, kecuali nanti kiamat. Bagaimana redaksinya? Allah menunjukkan kedigdayaannya dalam rangka membantah, menjawab tuduhan dia tidak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa menciptakan kalian itu lebih susah, lebih berat ketimbang membangun langit yang kokoh. Mereka paham karena bahasa mereka ini. Lalu rafa'a samkaha. Diperjelas lagi yang dimaksud banaha, dia bangun kokoh, yaitu rafa'a samkaha. Dia tinggikan atapnya. Tinggi, jadi luas, leluasa. Kita punya rumah yang pendek sama yang tinggi, enakan yang mana? Gitu kurang lebih. Ya. Fasawaha, lalu disempurnakan. Sempurnakan artinya kagak ada yang retak-retak itu langit. Nggak ada yang pendekan, tinggian, nggak ada. Ya, semuanya sama. Jadi pesawat terbang bebas dia terbang. Iya. Wa aghtasha lailaha. Kemudian dia gelapkan malamnya. Bikin malam gelap susah apa gampang?
Tuh, luar biasa. Susahnya nggak ada yang bisa. Siapa itu? Wa akhraja duhaha. Habis gelap, terus dia keluarkan cahaya matahari di waktu duha. Wal arda ba'da dzalika, bumi setelah itu dahaha, dia hamparkan. Bukan cuma dihamparkan, akhraja minha, dikeluarkan dari dalam tanah bumi, ma'aha, airnya, mata air. Ya, itu lihat air terjun di mana-mana nggak habis-habis air, masya Allah. Wa mar'aha, mar'a tempat mengembala, ya, ada rumput buat binatang, ada tetumbuhan berbuah, buah-buahan buat manusia, ya, ya kan? Ada biji-bijian juga. Itu siapa itu? Gitu kurang lebih. Wal jibala arsaha, gunung. Arsa tadinya berlabuh. Kita kalau mau bepergian, baca doanya Bismillahi majreha. Tuh, bertolak majre, berjalan. Wa mursaha, udah sampai juga Bismillah juga. Berangkat Bismillah, Bismillah sudah kita ketahui artinya aku berangkat atas nama Allah. Gitu. Dengan nama Allah terjemahannya. Atas nama Allah, bukan atas nama yang lain-lain. Pas sampai, itu Bismillah juga. Itulah maknanya ataf, Bismillahi wa majre, Bismillahi majreha wa mursaha. Takdirnya Bismillahi majreha wa bismillahi mursaha. Nah, enak tuh. Nah, kalau mursaha itu artinya udah sampai di tempat berlabuhnya kapal. Udah tenang apa enggak? Maka di sana diam, udah tenang. Lalu di sini dipakai oleh Allah pada kata wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung ya dia kokohkan. Paham itu? Seperti kapal besar yang sudah di pantai lalu diturunkan jangkar. Tuh kayak begitu wal jibala arsaha. Ya, nggak tetap. Siapa itu yang naruh gunung di situ? Kemudian jadi kokoh, tetap, nggak goyang. Ya Allah. Artinya baru timbang hidupin kamu. Gampang. Itu saja aku bisa. Gitu. Semuanya mataan lakum sebagai pemberian kenikmatan buat kalian. Maka dengan itu semua kita menjadi bisa beraktivitas. Ya. Wali an'amikum. Tuh tadi ada cerita tumbuhan, rumput-rumput juga buat ternak kalian. Gitu. Iya, slide berikutnya. Nah, ini double ini. Iya, i'rab nih. Ya, belajar tafsir bahasa Arab, ada i'rab. Jangan bosan-bosan sama i'rab. Ya. Iya. Kalau ada kita yang bosan sama i'rab, ya si i'rab juga bosan sama kita. Banaha tuh. Al jumlah sifat lis sama. Jadi sifat bentuk jumlah yang dia kokohkan, dia bangun. Sifat dari sama. Akhraja minha al jumlah hal. Jadi hal. Hal dari ardo ya, akhraja minha. Hal biidmar, yaitu dengan domir yang disembunyikan. Biidmar bukan, biidmari qad, dengan menyembunyikan qad. Ya, qad akhraja minha gitu. Ai makhrajan, tempat keluar. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, kan itu bunyinya. Berikutnya mata'an lakum,
maf'ul li ajli. Li ajli artinya sebab atau karena. Jadi mata karena Allah mau memberi kenikmatan kepada kalian. Maka diciptakan langit yang kokoh. Diciptakan bumi yang terhampar. Bumi itu mengeluarkan air. Wa mar'aha. Dan tempat menggembalanya kebun-kebun bersama tumbuhan. Itu kenapa? Karena Allah ingin memberikan kenikmatan kepada kalian. Mata'an lakum. Ya, dia menjadi maf'ul li ajli li fi'lin muqaddar. Bagi fi'il yang ditakdirkan. Jadi kalau dimunculkan takdirnya umatti'uhu mata'an lakum gitu. Ai fa'ala dzalika mut'ah. Artinya Allah lakukan hal itu karena ingin memberi kenikmatan. Au mansub alal masdar. Atau mata'an itu sebagai maf'ul li ajli. Ini ai tamti'an. Ini kurang tak. Mata ayu mati'u tamti'an. Ya, ai tamti'an. Paham itu? Tamti'. Ini namanya masdar, bukan namanya isim masdar. Kayak begini contoh lain. Salama yusallimu tasliman wasalaman. Tuh, salam itu sama dengan mataan, salaman. Sholla yusolli tasliyatan wasolatan. Tuh, sholat sama memata. Bentuknya, bentuk apa? Isim masdar. Zakka yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Tuh, zakat yang kita pakai. Artinya membersihkan. Selesai. Al-balaghah. Apa itu? Amis sama banaha ya. Oke, saya teruskan. Amis sama banaha. Rofa'a samkaha fasawaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bainahuma muqabalah. Di antara keduanya ada muqabalah. Terus diterangin. As-sama wal ard bainahuma tibak. Masih ingat pada muqabalah tibak. Tibak menggabung dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Dalam hal ini langit, bumi. Tuh. Kalau contoh lain tibak pulang pergi, turun naik, ya, turun naik, pagi sore, siang malam. Tuh, siang malam kerjaan main mulu. Tuh ada tibak, yaitu siang sama malam, ya, iya, tuh. Tapi kalau kata yang berlawanan itu lebih dari dua, bisa 4, bisa 6, itu namanya muqabalah. Muqabalah. Contoh. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tuh 4 kata. Ittaqa, saddaqa, terus berikutnya dilawankan dengan berikut ayatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tuh 4 berlawanan. Itu namanya muqabalah. Di sini amis sama abanaha rofa'a samkaha fasawaha. Rofa'a terus sawwa.
terus dahaha, terus akhroja, terus ma'aha wa mar'aha. Itu kurang lebih. Nih disebutin dah, ini aja dibaca. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Isti'arah tasrihiyah. Fi kalimat mar'aha. Ay nabatiha. Isti'arah tasrihiyah. Masih ingat pada isti'arah? Bu Tati tuh yang paling ingat sama isti'arah. Ingat bahwa dia nggak ingat gitu. Isti'arah secara harfiah artinya minjem. Minjem apa? Minjem kata. Dalam dunia budaya Arab, berani itu, singa itu simbol berani. Kalau ada orang berani, kemudian tidak bisa menggambarkan seberapa berani. Nggak bisa. Jadi minjem. Seharusnya ja'al ustaz atau ja'al khotib. Gitu. Tapi maksudnya khotib pemberani. Udah diganti. Minjem kata asad. Ja'al asad. Itu namanya isti'arah. Lagi acara umpamanya. Isra Mi'rajkah, Maulidkah, apa saja. Ngundang seorang penceramah yang terkenal berani. Tapi bagaimana menggambarkan keberaniannya dengan kata-kata? Nggak ada kata-kata yang bisa mewakili. Udah pas lagi nunggu dia udah siap acara, terus datang. Si kita A berkata kepada B, Ja'al asad. Tuh asad itu isti'arah. Nah ini disebut juga mar'aha. Itu isti'arah. Maksudnya apa itu? Tetumbuhan. Mulai dari rumput-rumput yang menjalar dan pohon-pohon yang berbatang, berbuah, berdaun, berbiji. Tuh, itu namanya minjem dia. Sehingga sini dijelaskan fi kalimat mar'aha ainabatiha. Syubbiha aklun nas biro'il an'am. Diserupakan makannya manusia dengan mengembala binatang. Kita punya binatang ternak, kita bawa ke padang rumput supaya dia makan. Padang rumput kita punya, emang kita sediain karena kita mau jadi peternak. Demikian juga dengan kebun-kebun yang ada tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, bagi Allah itu disiapin. Buat hambanya, makhluknya namanya manusia, agar Allah bisa mengembalanya. Gitu seolah-olah. Kalau kita mengembala binatang ternak, memberinya makan di padang rumput, itu karena sayang bukan? Kayak begitu Allah sayangnya kepada kita. Sebelum kita manusia Adam diciptakan, bumi duluan diciptakan. Isinya diantaranya mar'aha. Isinya diantara ma'aha. Diantaranya air. Tuh udah disiapin air. Kalau soal udara mah nggak udah disebut. Nah itu namanya isti'arah. Wastu'ira ra'yu lil insan. Kemudian ar-ra'yu mengembala itu dipinjamkan buat manusia bijami'il akli karena sama-sama makan. Fa itlaqul mar'a ala ma ya'kuluhun nas isti'arah. Menyebut mar'a dalam ayat sementara maksudnya adalah tumbuhan yang dimakan oleh manusia, itu adalah isti'arah. Iya. Apa itu terus? Duhaha, ini kurang hak ini. Duhaha, akhraja duhaha. Terus dahaha,
terus mar'aha, terus arsaha, tuh ha, itu namanya sajak. Murosok, murosok yang indah. Apa itu sajak? Wa huwa tawafuqul fawasil, kesesuaian huruf akhir. Nah, fawasil yaitu suku kata. Fil harfil akhir, pada huruf akhir. Iya, balaghah mah jangan dipikirin ya. Namanya juga balagu. Selain berikutnya Pak Jamal. Nah ini nih mufradat nih, penting. Asyaddu khalqan artinya as'abu khalqan. Asyaddu artinya as'ab, lebih susah. Kalau ayatnya antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah menciptakan kalian lebih susah? Gitu. Amis sama asyaddu khalqan, atau bikin langit yang lebih susah. Banaha menjadi bayan likaifiyati khalqiha. Banaha memberikan penjelasan. Penjelasan tentang apa? Cara menciptakannya. Paham maksudnya? Disebut cara kaifiyah, tapi maksudnya hasilnya. Hasil bangunan kokoh itu menunjukkan caranya yang rapi, yang bagus. Ada bangunan luar biasa indah karena dibangun dengan ilmu pengetahuan dan kecintaan. Nah, itu cara. Cara itu bisa terlihat pada hasil. Oh, hasilnya bukan cuma kokoh, tapi indah, cantik, gedung-gedung menjulang tinggi di dunia. Nah, itu. Nah, Allah bukan cuma sekedar membangun kayak gedung-gedung di kota-kota besar itu. Tapi nggak tanggung-tanggung, langit dia bangun. Itu yang dikandung maknanya oleh banaha. Bayan likaifiyati khalqiha. Jadi itu memberikan informasi tentang kayak apa Allah itu. Konsep membangun langit. Iya. Wal mas'ul yujib. Ketika ditanya, antum asyaddu, dia nanya itu. Nanyanya bukan kepada siapa-siapa, kepada dia sendiri. Terus dia yang menjawab. Wal mas'ul yujib. Wala budda ayyakunal jawab. Maka kalau ditanya kayak begitu, maka siapapun yang ditanya pasti menjawab. Langit dong yang lebih susah bangunnya ketimbang menciptakan manusia. Ya dah? Lima yura min daimu mati baqaiha. Kenapa langit lebih susah? Sebab langit itu disaksikan kekal. Daimumah dari dawam. Langgeng. Manusia udah berapa abad, udah berapa juta, miliar yang mati. Langitnya masih ada. Itu kan lebih susah. Wa adami ta'asuriha. Berapapun yang mati, apapun yang terjadi, huru hara apapun yang terjadi karena perang Timur Tengah kah dan lain-lain, langit mah nggak ada pengaruh. Gitu-gitu juga. Nah itu kan lebih susah, gitu kurang lebih. Rafa asam kaha. Dia meninggikan atapnya. Ini juga banyak ini balaghah. Kayak atap, diserupakan dengan atap. Tafsir li kaifiyatil bina. Ini tafsir penjelasan bagi cara membangun. Penjelasan dari tadi. Was-sama banaha. Itu amis sama ubanaha. Wasamku awis simtu. Samku itu artinya atap. Saqaf. Miqdar irtifa minal asfal ilal a'la. Bukan cuma sekedar artinya atap. Tapi atap yang luar biasa akurat. Tingginya sama. Kita mau berdiri dimanapun, tingginya sama. Tuh gitu.
Ya, nggak boleh ada yang lebih pendek, ada yang lebih rendah. Wal makna ja'alallahu miqdarur tifaiha minal ardi. Artinya Allah menjadikan ukuran tingginya dari permukaan tanah, wasama katiha dan atapnya bittijahil ulu dari sudut atas rofi'an sakinan. Tinggi, bukan indah, tinggi udah diukur dan cukup. Kalau tahu, kalau hambanya nanti akan bikin pesawat terbang. Nah, kalau pendek, tuh pendek nggak bisa bikin pesawat. Sundul, gitu kurang lebih. Nah, itu dikandung pada makna samkaha. Fasawaha, lalu dia sempurnakan. Ja'alaha mustawiyatal khalqi, dijadikan sebagai ciptaan yang sama rata. Contoh umpamanya, manusia pertama Adam, manusia kedua Hawa, manusia ketiga yaitu anak-anaknya. Sampai zaman kita, sampai nanti kiamat, tuh sawaha artinya sama. Dari zaman dulu manusia matanya 2, kupingnya 2, hidungnya 1, lubangnya 2, tuh kakinya 2, tangannya 2. Lah itu namanya fasawa, sempurna. Ada nggak yang beda satu generasi dari itu umpamanya? Persoalan ada yang keriting, ada yang sipit, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah itu kan soal gen itu. Ya betul tidak? Ada yang hitam banget, ada yang bule banget, matanya ada yang biru, ada yang merah. Nah kalau yang biru itu ada yang darahnya biru. Iya, Pak Jamal kayaknya darahnya entah, saya nggak tahu biru apa merah itu. Nah itu namanya fasawaha, dia sempurnakan dengan sama. Iya, muhkamah, mu'dalah, ya ini lurus sesuai. Muhkamah akurat, bila aib tanpa aib. Terkait dengan langit ya benda-bendanya. Bihaisu ja'ala kulli juz'in fi ja'ala kulla juz'in fi maudhihi. Di mana Allah menciptakan setiap bagian sesuai di tempatnya. Mata di depan, kuping di samping. Coba mikirin, diganti posisi. Mata di samping, kuping di depan. Mau? Cantik orangnya, tapi matanya di samping, kupingnya di depan. Nah, itu kan luar biasa itu, susah ngebayanginnya. Nah, ini yang kayak gini sekarang kita rasakan pada tubuh kita pas. Wa aqtasa lailaha ai azlamah, dia gelapkan. Wa akhraja duhaha ai abroza, dia keluarkan sinar duhanya, maksudnya abroza, dia nampakkan nur samsiha, cahaya mataharinya. Wal muradu bid duha, yang dimaksud duha adalah an-nahar, siang. Kaqaulihi wasyamsi wa duhaha, tu ay an-nahar, demi matahari dan siangnya. Dahaha basatoha atau basatoha. Dahaha artinya dihamparkan. Wa mahadaha lil insan, dan dia siapkan untuk manusia bisa nyaman. Wa ja'alaha kal baidah, dijadikan bulatnya bumi itu bagaikan telur oval ya, laisa tamah al kurawiyah, bukan bundar kayak bola basket. Kama ja'a ma'ruf kama huwa ma'ruf, sebagaimana diketahui. Fahiya mufaltahatun min janibiha. Ya, jadi bulat dari berbagai aspeknya. Akhraja minha ay akhraja makhrajan minha. Artinya Allah mengeluarkan darinya, dari bumi ada tempat keluar. Tempat keluar apa? Tempat keluar air, yaitu mata air. Ma'aha, airnya.
Bagaimana bitafdiril uyun, yaitu dengan memancarkan mata air. Wa mar'aha nabatiha. Mar'aha tempat mengembala, maksudnya tumbuhan. Wa huwa yasmalu ma tar'ahul an'am, mencakup tempat mengembala binatang serta makanannya, minasyajar wal usyab, berupa pepohonan dan rumput-rumput. Wa ma ya'kuluhun nas minal aqwat wasimar. Dalam kata mar'aha juga ada makanan-makanan dan buah-buahan yang dimakan, bisa dimakan oleh manusia. Mata'al lakum, semua itu aku berikan sebagai nikmat buat kalian. Wali an'amikum, juga bagi binatang ternak kalian. Ai mut'ah, yakni kenikmatan, wa manfaah, dan manfaat lakum buat kalian. Wali an'amikum, dan juga bagi ternak kalian. Au tamti'an lakum, atau sebagai kenikmatan bagi kalian. Wali mawasikum, bagi binatang ternak kalian. Wal an'am jam'u na'am. An'am jam'u na'am. Apa itu? Wahiyal ibil wal bakor wal ghanam, yaitu onta, sapi, dan kambing. Nah, segini dulu Pak Jamal ya. Silahkan, ada Pak Jamal.